Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa." Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman." Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan neruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula." Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-hala, dari pencabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami
telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya, tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian, berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tapi Paulus memilih Silas dan sudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Kita akan melanjutkan di Kisah Rasul 15 ayat 1 sampai 41. Di ayatnya yang pertama sampai di ayatnya yang ke-21, di sini kita melihat terjadinya masalah, terjadinya perdebatan tentang anugerah keselamatan antara bangsa Yahudi dan antara bangsa non-Yahudi. Di mana disebutkan di sini bahwa orang-orang non-Yahudi untuk mendapatkan keselamatan bahwa mereka harus melengkapi diri dengan hukum sunat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi hukum Taurat. Di ayatnya yang pertama, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ada satu perdebatan tentang anugerah keselamatan yang diberikan kepada orang-orang non-Yahudi. Tetapi Paulus dan Barnabas menentang pendapat itu dan akhirnya diajukan sidang di Yerusalem, di mana Paulus dan Barnabas dan beberapa orang dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua untuk membicarakan persoalan yang terjadi di jemaat, yaitu adanya orang-orang yang berusaha menyesatkan, merusak tentang keselamatan itu sendiri, esensi dari keselamatan. Keselamatan yang adalah kasih karunia, tetapi ada perbedaan untuk orang-orang non-Yahudi bahwa mereka harus mengerjakan sunat yang merupakan warisan dari hukum Musa. Dalam persidangan yang dilakukan di Yerusalem, Paulus dan Barnabas menceritakan tentang segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan mereka. Di mana dua hal yang ditekankan oleh Petrus di sini di dalam sidang. Yang pertama bahwa ya Tuhan tidak membedakan antara orang non-Yahudi dan orang Yahudi. Ya, keselamatan itu adalah karena kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di ayatnya yang ke-11, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus itulah yang akan memperoleh keselamatan sama seperti kepada mereka juga. Jadi keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi juga untuk orang-orang non-Yahudi, dan keselamatan itu adalah anugerah, sebuah kasih karunia yang diberikan oleh Allah kepada semua orang, tidak ada pembedaan.
Dan pernyataan yang disampaikan oleh Petrus ini diteguhkan oleh apa yang disampaikan oleh Yakobus. Ya, dua hal. Yang pertama adalah tentang bahwa Tuhan tidak membedakan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi, dan yang kedua adalah keselamatan itu karena kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ketika dalam persidangan di ayatnya yang ke-7 sampai di ayat yang ke-11, bagaimana Petrus menjelaskan tentang apa yang sudah dilakukan oleh Allah. Ya, bahwa Allah yang sudah memilih dari antara kamu dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain pun mendengar berita Injil dan menjadi percaya, dan Allah lah yang mengenal hati manusia, menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, supaya ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan pembedaan kepada kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Jadi tegas di sini tentang apa yang disampaikan dengan gamblang oleh Petrus tentang tidak ada pembedaan antara Yahudi dan non-Yahudi, dan keselamatan adalah karena kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Dan di ayat yang ke-12, ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Petrus, jemaat diam, dan mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas, bahwa Allah melakukan tanda-tanda dan mujizat dengan perantaraan mereka di tengah bangsa-bangsa lain. Dan apa yang disampaikan oleh Petrus di hadapan sidang di Yerusalem ini pun juga diteguhkan oleh Yakobus. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menyulitkan dan menghambat seseorang berbalik kepada Allah. Dan bahkan Yakobus pun juga mengutip dari apa yang disampaikan oleh para nabi, yaitu di Amos di ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18, yaitu bahwa aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini yang telah diketahui dari sejak semula. Jadi pernyataan yang disampaikan oleh Petrus ini diteguhkan oleh Yakobus bahwa tidak seorang pun yang boleh menyulitkan dan menghambat seseorang berbalik kepada Allah. Dan di ayatnya yang ke-20 sampai yang ke-21, orang-orang percaya yang non-Yahudi di sini harus diberikan bimbingan gitu ya, untuk mereka setelah selamat mereka harus hidup dengan etika yang benar, dengan cara hidup yang baik, ya, supaya tidak menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain, dan mereka juga harus menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala, dari percabulan, dari daging-daging dari daging binatang yang mati dicekik. Dan tidak seorang pun boleh menghambat, dan orang percaya non-Yahudi harus diberikan bimbingan untuk terus hidup di dalam etika hidup yang benar, dalam kesaksian hidup yang baik. Lalu di ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-34 di sini dinyatakan tentang bahwa ketika jemaat di Antioquia, di sini Paulus, Barnabas, dan Yudas dan Silas di sini menerima mandat dari persidangan para rasul dan penatua di Yerusalem untuk mengunjungi jemaat di Antioquia. Rasul-rasul dan penatua dan seluruh jemaat mengambil keputusan. Di sini ada satu keputusan yang diambil, yaitu ada orang-orang yang dipilih yang akan diutus untuk ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu adanya Yudas yang disebut Barnabas dan Silas. Nah, mereka di sini sebagai seorang yang diutus untuk pergi ke Antioquia dengan membawa surat yang berisi dari keputusan sidang di Yerusalem untuk disampaikan, untuk dijelaskan kepada jemaat-jemaat di Antioquia. Nah, orang-orang yang diutus ini adalah orang-orang yang di ayat yang ke-22, mereka ini adalah orang-orang yang terpandang. Keduanya adalah yang terpandang di antara saudara-saudaranya, dan di ayatnya yang ke-26, mereka ini adalah orang-orang yang rela, yang telah mempertaruhkan nyawanya karena Tuhan Yesus, di ayatnya yang ke-26, yang telah mempertaruhkan nyawanya karena Yesus. Dan selain itu juga Yudas dan Silas di sini adalah orang yang berjabatan nabi. Di sini mereka punya tugas, yaitu untuk menyampaikan pesan bahwa orang-orang non-Yahudi yang telah menerima Kristus harus memiliki
etika hidup yang baik gitu ya terkait dengan makanan. Ya, masalah soal keselamatan untuk bangsa non-Yahudi sudah diselesaikan. Di sini kelanjutannya adalah bahwa mereka harus hidup di dalam etika hidup yang baik soal makanan dan tidak boleh memakan makanan yang dipersembahkan daging, tidak boleh mempersembahkan makanan dari daging binatang dan harus memelihara diri dari hal-hal ini dan harus berbuat baik di ayatnya yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Dan ketika menerima surat itu, jemaat bersukacita karena kunjungan, karena visitasi yang dilakukan oleh utusan-utusan ini, mereka bersukacita dan Yudas dan Silas yang menasehati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Di sini kehadiran mereka sebagai seorang utusan karena karya Roh Kudus yang terus memimpin mereka menyampaikan surat, menyampaikan pesan dari hasil sidang jemaat di Yerusalem untuk disampaikan kepada jemaat di Antioquia. Dan dari pesan itu mereka dihiburkan dan mereka dikuatkan. Lalu di ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41 di sini ada perselisihan yang terjadi antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia dan mereka mengajar bersama-sama dengan banyak orang dan memberitakan firman Allah. Jadi Paulus mengajak Barnabas untuk mengunjungi setiap kota di mana terdapat jemaat-jemaat yang sudah mendengar pemberitaan firman Allah untuk mengetahui bagaimana keadaan mereka. Ya, untuk melihat, untuk mengetahui keadaan mereka. Dan Barnabas di sini ingin membawa Yohanes yang disebut Petrus, yang disebut Markus, tetapi ya Paulus menolak karena tidak baik membawa orang yang sudah meninggalkan di Pamfilia dan tidak mau turut bersama-sama dengan mereka. Dan hal ini berdampak bahwa akhirnya mereka mengalami perselisihan, mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus ke Siprus dan Paulus memilih Silas. Dan mereka diserahkan, sesudah diserahkan oleh saudara itu, mereka berangkat ke Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Dari ayat di pasal 15 ini kita melihat tentang amanat teksnya yang pertama, yaitu adalah keselamatan itu adalah karena kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus dan untuk semua orang, untuk semua bangsa. Dan yang kedua adalah di dalam jemaat itu sendiri, ketika ada persoalan-persoalan yang terjadi harus diselesaikan sesuai dengan firman Tuhan, dengan hikmat dari Allah, dan dengan menyatakan kuasa Allah itu sendiri. Dan sebagai seorang pemimpin ya harus tetap taat kepada firman Tuhan dan juga memperhatikan kepada jemaat-jemaat yang dilayani. Amin. Ya, terima kasih untuk Fani yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kita terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan di saat ada kesulitan, persoalan dalam pelayanan, kita terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dan taat kepada firman Tuhan dan taat kepada Roh Kudus yang dikaruniakan di dalam setiap kita yang percaya kepadanya. Kita akan meresponi dengan pujian Yesus Kau Kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu
jauhkanku dari kasih-Mu. Kita akan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan fasilitas rohani baik firman Tuhan maupun Roh Kudus untuk kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dalam setiap menghadapi permasalahan, baik di dalam keluarga, baik di dalam jemaat, di dalam pelayanan. Kita akan tetap setia, taat kepada firman Tuhan, dan kita terus berkomitmen untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, berani menyaksikan kebenaran Tuhan. Kita bersama dengan keluarga kita boleh menyaksikan nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Bapa, di dalam nama Yesus, aku bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menyediakan fasilitas rohani, baik ya Tuhan, firman Tuhan maupun Roh Kudus yang ada dalam kami, yang selalu akan menuntun kami dalam setiap menghadapi pergumulan masalah, baik itu dalam keluarga, masalah pribadi maupun juga dalam jemaat Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus memimpin kami, berikanlah kami kepekaan. Kami berdoa Tuhan supaya Roh Kudus menolong kami untuk kami terus hidup di dalam taat akan firman Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup dan pelayanan kami berdoa supaya Roh Kudus memberikan keberanian bagi setiap kami untuk menyaksikan nama Yesus dimanapun Tuhan tempatkan kami. Biarlah Roh Kudus terus memberikan kepada kami untuk kami terus kuat di dalam Tuhan dan bersaksi tentang nama Yesus. Kami bersama dengan keluarga kami boleh menjadi surat yang tertulis, menjadi saksi Kristus yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.